Halo teman-teman, kembali bersama saya William Basri dan di video kali ini kita kembali bicara tentang akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan terkait dengan bahas soal subscriber. Jadi teman-teman, kemarin ada teman kita yang mengirim kepada saya soal. Dia mau tanya soal untuk lembaga pendidikan ya, terkait dengan jurnal koreksi. Menurut saya, soal yang diberikan itu gampang teman-teman. Gampang tapi bagus banget. Kenapa bagus? Karena cukup detail. Dan ketika kita mengerjakan soal tersebut, saya yakin kita semakin bisa terkait dengan jurnal koreksi. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu jurnal koreksi, saya juga sudah membuat modulnya sebenarnya, tapi belum ada yang bahas soalnya dari subscriber. Jadi ini kebetulan ada dikirim soal, ya saya rasa saya buat saja kontennya, supaya menambah library juga, atau menambah perpustakaan channel ini, supaya semakin lengkap. Langsung saja seperti biasa, terkait dengan soalnya tentu bisa langsung download di kolom deskripsi, ya sudah tersedia, dan di situ juga sudah ada jawabannya. Tapi harapan saya teman-teman jangan buka dulu jawabannya, coba kerjakan sendiri dulu. Kalau nanti nggak bisa, baru nanti kita bahas sama-sama di video kali ini. Nah, sebelum masuk ke soal, saya review ulang apa sih jurnal koreksi itu. Sebenarnya jurnal koreksi itu adalah jurnal yang dibuat ketika ada kesalahan pencatatan. Ya, jadi tugas jurnal koreksi ini adalah mengadjust atau memperbaiki jurnal yang salah tersebut menjadi yang paling benar. Itu saja kuncinya teman-teman. Sehingga kalau mau mengerjakan jurnal koreksi, sangat penting untuk melihat kondisi atau jurnal awalnya, bagaimana saat awal dia mencatat. Itu tugas penting dari jurnal koreksi ini. Ini saya review sedikit saja teman-teman. Dan kalau sudah dikatakan jurnal koreksi, ya berarti jurnal yang terjadi karena ada kesalahan pencatatan. Kalau dia nggak salah, pasti jurnal koreksi ini nggak ada. Dan apakah jurnal koreksi ini direkomendasikan? Tentu tidak ya teman-teman ya. Ketika kita sudah menggunakan jurnal koreksi, ini sudah berarti pencatatan pembukuan kita itu menjadi jelek ya. Jadi sebisa mungkin jurnal koreksi ini jangan dibuat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara lebih teliti pada saat menjurnal ya. Bukan dengan cara tidak dibuat kalau sudah salah. Kalau sudah salah pasti harus dibuat. Tapi sebisa mungkin kita teliti pada saat proses penjurnalan ya, pada saat awal supaya tidak terjadi jurnal koreksi ini. Dan pembukuan kita itu menjadi lebih rapi dan tidak ada salah-salah teman-teman. Ini langsung saja kita masuk ke soalnya teman-teman supaya lebih jelas lagi. Yang nomor 1 ya. Pada tanggal 1 Februari 2020 dibayar beban listrik sebesar 10 juta. Namun belum dicatat dikarenakan invoice pembayaran tersebut belum diterima perusahaan. Nah, jadi sampai di sini teman-teman. Sudah dibayar beban listriknya, tapi belum dicatat karena nggak ada buktinya ya. Pada tanggal 20 Februari 2020 ya, petugas listrik menyerahkan invoice tersebut melalui pengiriman pos. Buatlah jurnal koreksinya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya ada 2 skenario teman-teman ya. Kita ikut dulu skenario pertama atau skenario yang sesuai dengan permintaan soal ya. Diceritakan pada permintaan soal, pada 1 Februari itu dia sudah bayar, tapi nggak dicatat. Ya, tentu bisa baca soalnya, belum dicatat. Berarti tanggal 1 Februari dia nggak mencatat sama sekali. Pada tanggal 20 Februari, baru dia catat, karena ada buktinya. Ya, berarti pada saat dia mencatatnya, pada tanggal 20 Februari, dicatatnya itu bagaimana? Tentu, jurnalnya adalah beban listrik di debit, karena beban bertambah di debit, dan karena dia membayar beban, jadi bebannya bertambah di debit pada kas. Kenapa kas? Karena dia membayar secara tunai, ya. Kas sebesar 10 juta. Nah, jadi jurnalnya ini hanya nih teman-teman, dicatat pada saat dia mendapatkan invoice tersebut. Tapi teman-teman, skenario ini sebenarnya tidak mungkin terjadi di dunia nyata ya. Kenapa saya bilang? Misalnya nih, teman-teman jadi seorang kasir ya. Teman-teman mau bayar 10 juta. Mungkin nggak teman-teman keluarkan uang tersebut nggak dicatat ataupun nggak punya bonnya. Sebagai seorang kasir, dia pasti takut teman-teman. Wah, janganlah nanti saya lupa, kalau lupa selisih uangnya. Saya nanti dianggap makan uang misalnya, 10 juta hilang di kasir. Tentu si kasir pun nggak mau. Si kasir pasti mau keluarkan uang kalau ada buktinya, ya. Nggak mungkin kasir itu mau keluarkan uang kalau nggak ada buktinya. Jadi skenario ini sebenarnya mustahil banget terjadi, ya. Kecuali memang human error. Si kasir lupa, gitu ya. Lupa dia udah bayar tapi lupa ambil bonnya. Jadi selisih, dicari-cari tahu baru dapat. Oh, tanggal 20 rupanya ada invoice masih belum tercatat, ya. Tapi itu kita anggap human error. Pada kejadian nyata itu sangat nggak mungkin teman-teman, ya. Anggap saja teman-teman sebagai seorang kasir. Nggak mungkin teman-teman mau membayar itu kalau nggak ada buktinya. Karena nanti kalau selisih, teman-teman yang disalahkan gitu ya. Itu pun dengan catatan kalau transaksi di perusahaannya sedikit. Kalau banyak, mana bisa tertrack lagi. Pasti jadi bingung kan. Itu kemarin apa ya selisih uangnya ya. Nah kan banyak banget yang bisa terjadi ya, case-case yang terjadi ya. Mau bayar beban, mau kasih kembalian, ya, atau memang tercecer, atau dicuri orang, ya, mau buka CCTV lagi. Nah, ada banyak banget kemungkinan yang terjadi. Jadi skenario 1 ini yang permintaan soal menurut saya sih kurang relevan di dunia kerja. Nah, kita asumsikan ke skenario kedua. Skenario kedua itu dianggap itu ketika dia bayar, ya belum ada bonnya, tapi dia buat bon sementara teman-teman. Ya, dia sudah tahu itu beban listrik, jadi dia buat dulu bon sementara dan diteken oleh atasannya. Ya, jadi pada saat tanggal 1 Februari, pada saat dia bayar, dia sudah catat teman-teman. Listrik dibayar di muka sebesar 10 juta di debit. Pada kreditnya kas sebesar 10 juta. Ya, ini dia udah catat duluan pada saat dia bayar. Dia anggap seperti biaya dibayar di muka, belum dianggap sebagai beban itu teman-teman, karena belum tahu biaya berapa.
ya dianggap dibayar dulu lah. Ketika tanggal 20 sudah datang invoice-nya, sudah datang bond-nya, dia baru cross check. Oh, ternyata sama dan ini adalah beban listrik. Berarti langsung saja dia adjust jurnalnya. Beban listriknya di debit sebesar 10 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah listrik dibayar di muka. Ya, yang tadi jurnal yang awal. Ya, atau transaksi yang gantung tadi yang berdasarkan bond dari atasannya, diketahui oleh manajemen lah dengan kata lain. Nah, tentu kalau teman-teman lihat skenario 1 dan skenario 2, tentu skenario 2 lebih rekomen dari sisi kesafetyan atau dari sisi keamanan si kasir. Ya, dengan kata lain, ketika si kasir mengeluarkan uang, harus ada bondnya. Ya, ini bukan cuma untuk pembukuan saja, tapi untuk melindungi si kasir supaya uangnya jangan selisih. Karena kalau dia bayar dulu nggak ada bukti, kita kan takut nanti misalnya orang lupa atau gimana, ya uangnya jadi hilang. Itu yang paling kita hindari, teman-teman. Jadi pelajaran dari nomor 1 ini, setiap transaksi apalagi berhubungan dengan kas, ya kalau udah kas itu kan sudah uang, itu penting banget. Ya, harus hati-hati dan harus ada buktinya. Itu sangat saya rekomendasikan, teman-teman. Ya, harus ada buktinya. Karena saya juga berpengalaman sebagai seorang kasir. Dulu saya juga pegang kas, ya. Ya memang bos saya pernah bilang, Will, bayar dulu ini 500.000. Saya tetap buat bond, buat sementara. Saya kasih tanda tangan, baru saya simpan bond tersebut. Nanti sudah datang bond aslinya, baru saya cross check lebih atau kurang. Ya, kalau lebih saya mau minta kembaliannya. Kalau kurang ya saya bayar lagi. Ya, itu sekedar informasi saja, teman-teman. Kalau teman-teman mau dengar lagi pengalaman saya sebagai seorang kasir dulu gimana ya merangkap pembukuan, teman-teman boleh komentar. Nanti saya bisa buat videonya, saya ceritakan sedikit gimana sih seluk-beluk sebagai seorang kasir itu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 11 Maret 2020 dibayar beban listrik sebesar 10 juta. Namun dicatat di jurnal oleh perusahaan sebesar 5 juta. Nah, dia bayar 10 juta, tapi dicatat 5 juta. Wah, ini kan gawat, teman-teman ya. Kesalahan ini diperbaiki tanggal 28 Maret 2020. Buatlah jurnal sebelumnya dan buatlah jurnal koreksinya. Nah, untuk nomor 1, teman-teman, yang tadi barusan kita kerjakan, itu kan nggak ada jurnal sebelumnya ya. Itu langsung di jurnal saja. Dan sebenarnya itu pun nggak tergolong jurnal koreksi sih. Itu tergolong jurnal lupa catat gitu ya. Kalau yang ini, yang nomor 2 ini benar-benar jurnal koreksi, teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah ada jurnal awalnya yang salah. Kalau tadi nomor 1 kan nggak ada jurnal awalnya ya. Cuma seperti dikatakan dia lupa catat atau teringat baru mau catat gitu saja ya. Meskipun kondisinya itu ya sama-sama kondisi di luar hal yang normal. Ya, tapi kalau mau benar-benar jurnal koreksi ini soal nomor 2, teman-teman. Untuk menghadapi soal seperti begini, ini cara mudahnya, teman-teman. Saya kasih tahu cara mudahnya. Pastikan teman-teman list dulu apa sih jurnal awal kita yang kita catat yang salah itu. Setelah itu, teman-teman buat lagi apa sih jurnal yang seharusnya, ya, yang benarnya itu. Nah, dengan adanya 2 jurnal tersebut akan lebih memudahkan kita, teman-teman, untuk mengkoreksi jurnalnya. Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Pada tanggal 11 Maret dibayar beban listrik sebesar 10 juta, namun dicatat di jurnal perusahaan sebesar 5 juta. Nah, di sini jurnal awalnya dia mencatat 5 juta, ya, beban listrik, pembayaran beban listrik. Berarti jurnalnya adalah beban listrik 5 juta pada kas 5 juta, ya. Beban di debit, kas di kredit karena bayar pakai kas. Nah, ini adalah jurnal awalnya. Seharusnya jurnal itu bagaimana, teman-teman? Seharusnya, yang benarnya itu. Yang benarnya itu adalah sebesar 10 juta. Berarti yang benar itu adalah beban listrik pada kas sebesar 10 juta. Nah, sampai di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada 2 jurnal. Ada jurnal awal dan ada jurnal yang seharusnya. Kita pelajari dulu, teman-teman. Ya, berdasarkan kedua jurnal ini. Ya, kita pelajari dulu, kita analisa dulu, teman-teman. Teman-teman perhatikan, pada beban listrik tercatat di jurnal awal itu sebesar 5 juta. Di mana seharusnya itu sebesar 10 juta. Berarti, teman-teman, beban listrik ini masih kurang. Kita catat sebesar 5 juta lagi. Ya, karena kita cuma catat 5 juta. Padahal sebenarnya itu 10 juta, teman-teman. Berarti kita kurang catat sebesar 5 juta lagi. Oke? Itu yang pertama ya, dari sisi beban listriknya. Dari sisi kas juga sama, teman-teman. Kas itu kita anggap keluar 5 juta, padahal kita keluarnya itu 10 juta, teman-teman. Sehingga pada saat kita hitung uang kas kita kurang, teman-teman. Karena 5 juta lagi nggak tercatat. Dan 5 juta itu kita bayar untuk beban listrik. Maka, kas kurang catat juga sebesar 5 juta. Nah, kita masuk ke jurnal koreksi ya. Bagaimana sih mau kita koreksi, teman-teman? Beban listrik kurang 5 juta, kas kurang 5 juta. Kalau beban listrik kurang 5 juta lagi, berarti beban listrik harus kita buat posisinya tambah lagi dia, sebesar 5 juta. Beban listrik bertambah di mana? Di debit. Maka beban listrik ya sebesar 5 juta. Kasnya juga sebesar 5 juta di kredit. Nah, ini ada jurnal koreksi ya, teman-teman. Tentu bisa lihat ya, jurnal awal beban listrik 5 juta, ditambah jurnal koreksinya beban listrik 5 juta, sama dengan beban listriknya 10 juta. Sama dengan jurnal yang seharusnya. Kas awal 5 juta, ditambah jurnal koreksi kas sebesar 5 juta juga.
yang keluar ya, yang dikredit ya, maka sebesar 10 juta, sama dengan yang di jurnal seharusnya. Jadi dengan kita membuat dua jurnal ini, hasilnya adalah sama dengan jurnal seharusnya. Jurnal koreksi tujuannya adalah memperbaiki jurnal awal yang telah salah catat menjadi jurnal yang seharusnya. Seperti contoh soal di samping. Oke teman-teman, ini soal nomor 2 sudah mulai masuk ke jurnal koreksinya ya. Kita masuk ke soal nomor 3 teman-teman, supaya makin mantap lagi. Ini ada 5 soal, saya rasa cukup banget. Dan nanti saya kasih exercise lagi, biar makin mantap lagi jurnal koreksinya. Pada tanggal 1 Juni 2020, dibayar beban air sebesar 150.000. Namun, dicatat di jurnal oleh perusahaan sebesar 450.000. Nah, ini hampir sama seperti yang case tadi teman-teman. Kesalahan ini diperbaiki tanggal 10 Juni 2020. Buatlah jurnal sebelumnya dan jurnal koreksinya. Nah, ingat teman-teman, kalau mau kerjakan jurnal koreksi, buat dulu jurnal awal sama jurnal yang seharusnya. Nah, jurnal awalnya gimana teman-teman? Dia itu bayar beban air sebesar 150.000 ya, dia bayar 150.000. Tapi dia catat 450.000 teman-teman. Berarti jurnal awalnya itu adalah beban air sebesar 450.000 pada kas sebesar 450.000. Jurnal seharusnya, yang seharusnya itu bagaimana teman-teman? Yang seharusnya itu hanya 150.000. Berarti beban air sebesar 150.000 pada kas sebesar 150.000. Nah, ini sampai di sini ya. Paham teman-teman ya. Ketika kita masuk ke jurnal koreksi ya, kita analisa dulu teman-teman. Di sini kita analisa dulu beban air dan kasnya. Beban air tercatat sebesar 450.000 di jurnal awal ya. Seharusnya itu hanya 150.000. Teman-teman bisa lihat di jurnal seharusnya. Maka beban air kelebihan tercatat sebesar 300.000. Di sini beban airnya itu hanya 150.000, tapi kita catat 450.000. Berarti 450 kurang 150 sama 300.000. 300.000 ini kelebihan tercatat teman-teman. Ya, maka nanti harus kita adjustment dia. Dan poin kedua, kas ya. Kas tercatat 450.000. Padahal yang kita bayar itu cuma 150.000 ya. Berarti kas kita itu harus bertambah sebesar 300.000. Kenapa? Karena ketika kita hitung pada akhir periode, kas kita lebih 300.000 teman-teman. Kenapa lebih 300.000? Ya iya, karena harusnya kita cuma bayar 150.000 ya. Tapi kita catat seolah-olah kas kita itu berkurang 450.000. Jadi lebih nih 300.000. Nah, kalau kasirnya diam-diam saja, ya kasnya jadi berlebih 300.000. Ya, ini juga bahaya teman-teman. Takutnya itu kasirnya itu pura-pura nggak tahu kalau memang kasirnya ini nakal ya. Diambil pula lebih uangnya itu 300.000. Ya, ditaruh di kantong. Seolah-olah nilai kasnya itu pas. Ya, padahal sudah ada salah penjualan. Nah, makanya itu teman-teman. Kalau kita mau mengkontrol kas, itu yang harus dikontrol itu 2 atau 3 orang ya. Dalam arti 2 atau 3 bagian. Misalnya nih, bagian kasir, terus ada bagian accounting, sama bagian kepala keuangan misalnya. Karena kas ini memang sensitif banget. Kalau dulu saya bekerja itu ada 2 orang yang mengawasi. Saya sendiri sebagai kasir ya, dan juga bos saya, atasan saya langsung, langsung udah bos lah, karena perusahaan kecil ya. Kami 2 itu saling mengkoreksi. Ya, kadang dia buat dia salah, saya kasih tahu. Oh, bos salah gini ya. Kadang saya salah, dia kasih tahu. Jadi kas itu aman teman-teman. Ya, aman. Di sini kita buat jurnal koreksinya. Gimana koreksinya teman-teman? Tadi kan sudah saya bilang kalau kas itu harus bertambah sebesar 300.000. Kalau kas bertambah di mana? Di debit sebesar 300.000 ya. Karena kita keluar 150.000 tapi kita catat 450.000. Maka kita sesuaikan kas di debit 300.000. Kreditnya apa? Kreditnya adalah beban air. Karena di awal, jurnal awal kita sudah taruh dia di debit sebesar 450.000. Padahal cuma 150.000. Maka kita pindahkan dia ke kredit sebesar 300.000. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini jurnal awal dan jurnal koreksi. Beban air di debit 450.000. Di jurnal koreksi, beban airnya 300.000 di kredit. Kalau dikurang menjadi beban air sebesar 150.000. Seperti jurnal di seharusnya ya. Untuk jurnal awal kas sebesar 450.000 di kredit ya. Terus di jurnal koreksi ya, kasnya itu di debit 300.000. Maka kredit kurang debit ya sama dengan kredit sebesar 150.000 lagi di jurnal seharusnya ya. Jadi kedua jurnal ini yang sudah kita buat antara jurnal awal dan jurnal koreksi, hasilnya adalah jurnal yang seharusnya ya, sesuai dengan tugas si jurnal koreksi. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah mulai paham ya terkait dengan jurnal koreksi ya. Ini soalnya ini hampir sama seperti yang nomor 2 tadi. Yang nomor 2 tadi kan dia itu catatnya kurang. Kalau yang nomor 3 ini catatnya itu lebih. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Hampir sama. Ini jujur kenapa saya bahas soal ini, karena soal ini pasti dibutuhkan banget di dunia kerja ya. Karena saya dulu pada saat jadi accounting juga ya menghadapi kasus-kasus begini. Dan sering banget kalau saya silap. Kita masuk teman-teman ke soal yang agak susah sedikit antara nomor 4 dan nomor 5. Ini agak-agak susah tapi nggak susah-susah banget. Kita step by step di cara tadi pasti bisa. Oke. Pada tanggal 10 Desember 2020 ya, diberikan pinjaman pegawai sebesar 1.200.000.
namun dicatat di jurnal perusahaan sebagai akun beban gaji. Waduh, dia salah catat nih. Kesalahan diperbaiki pada tanggal 20 Desember. Buatlah jurnal sebelum dan jurnal koreksinya. Oke, kita buat dulu yang diketahui teman-teman. Jurnal awal dan jurnal seharusnya. Jurnal awalnya bagaimana? Pada tanggal 10 Desember diberikan pinjaman pegawai sebesar 1.200.000. Namun dicatat sebagai akun beban gaji. Berarti jurnal awalnya itu dia catat sebagai beban gaji. Ya, beban gaji pada kas sebesar 1.200.000. Ini adalah jurnal awal yang dibuat. Setelah itu teman-teman, ternyata yang benar itu bukan beban gaji, yang benar itu adalah piutang karyawan. Maka jurnal seharusnya itu adalah piutang karyawan 1.200.000 pada kas sebesar 1.200.000. Sampai di sini teman-teman, kita analisa dulu teman-teman antara jurnal awal dan jurnal seharusnya. Ya, setelah kita analisa, teman-teman bisa lihat ya, beban gaji di jurnal awal tercatat sebesar 1.200.000. Di mana yang seharusnya dicatat itu di sana adalah piutang karyawan, tapi dia malah catat beban gaji pula. Sehingga kita perlu menghapus akun beban gaji nih. Jadi beban gaji ini mau kita hapus, kita ganti dengan akun piutang karyawan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Itu nanti akan kita bahas. Untuk poin kedua yang mau kita analisa adalah terkait dengan kasnya. Ya, di sini kasnya itu tidak ada pengaruh teman-teman, karena sudah pas, sudah benar. Dia itu memang betul-betul mengeluarkan uang 1.200.000. Bedanya yang dia catat itu adalah beban gaji, harusnya itu adalah piutang karyawan. Jadi di sini mau kita koreksi teman-teman, jurnal koreksinya. Mau kita ganti beban gaji ini menjadi piutang karyawan. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu adalah kita mau menghapus dulu beban gajinya. Kalau beban gaji yang mau dihapus, ya di jurnal awalnya teman-teman bisa lihat, itu kan di debit ya. Kita pindahkan dia ke kredit sebesar 1.200.000. Nah, oke. Pertanyaannya, debitnya apa? Debitnya apa yang mau kita munculkan? Piutang karyawan. Maka kita buat debitnya piutang karyawan sebesar 1.200.000. Di sini teman-teman sudah bisa lihat ya. Kita lihat jurnal awal dan jurnal koreksinya. Jurnal awalnya itu kan beban gaji 1.200.000 ya. Dikurangi dengan beban gajinya 1.200.000 di kredit di jurnal koreksi. Maka beban gajinya sudah hilang teman-teman. Ya. Terus di jurnal koreksi ada muncul akun baru yaitu piutang karyawan sebesar 1.200.000. Nah, maka piutang karyawan tersebut akan naik ya. Jadi jurnal akhirnya itu, atau dengan kata lain, jurnal awal ditambah jurnal koreksi sesuai dengan jurnal yang seharusnya, yaitu piutang karyawan 1.200.000 pada kas sebesar 1.200.000. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah saya sharekan, dan ya sebenarnya ini cuma logika saja sih. Kalau teman-teman sudah lancar menjurnal, saya yakin ini pasti gampang banget lah. Ini gampang banget. Tapi teman-teman, meskipun ini gampang, seperti yang saya sarankan dari awal, saya tidak menyarankan kita itu selalu terpaku pada jurnal koreksi. Karena jurnal koreksi itu sebenarnya kalau di perusahaan besar ya, di perusahaan bonafit gitu ya, kalau kita mau buat jurnal koreksi, nggak jarang accounting itu didenda. Ya, didenda. Karena memang itu betul-betul membuat pembukuannya jadi jelek gitu. Jadi kalau teman-teman nanti sudah bekerja, misalnya sudah bekerja nih di perusahaan bonafit, jangan heran ada peraturan tuh. Bagi yang salah menjurnal, kena denda. Nah ini contohnya teman-teman. Karena memang ini nggak disarankan banget. Meskipun teman-teman bilang, akan bisa diperbaiki. Iya, tapi pembukuannya kan sudah jelek, sudah tercatat. Bisa jadi nanti ownernya baca dari jurnal awal. Rupanya di jurnal akhir itu ada perbaikan pula. Dia nggak sadar gitu teman-teman. Ya, jadi ini betul-betul tidak disarankan. Tapi ya kita harus belajar. Ya, kalau memang kondisinya urgent banget dan salah ya harus diperbaiki. Nggak mungkin didiamkan saja kan. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya teman-teman. Pada tanggal 2 Januari 2020, diberikan pinjaman pegawai sebesar 550.000. Namun dicatat perusahaan sebagai akun beban gaji dengan nilai 6.500.000. Kesalahan diperbaiki tanggal 20 Januari 2020. Buatlah jurnal sebelum dan jurnal koreksi. Kalau ini teman-teman yang nomor 5 ini kesalahannya sih fatal banget ya. Dia udah salah buat akun, salah lagi nominalnya. Tapi nggak apa-apa, kita pelajari, ini namanya ilmu ya. Ini namanya contoh soal. Kalau di dunia kerja bisa buat seperti begini sih, ini pasti dimarahi habis-habisan teman-teman. Ya, nggak apa-apa bercanda. Tapi ini memang betul-betul fatal. Kita kaji teman-teman. Anggaplah, misalnya yang buat ini adalah senior kita. Udah nggak niat kerja lagi dia sudah mau resign. Jadi dia asal-asal buat. Dan kita sebagai accounting baru harus memperbaikinya. Nah, bagaimana cara kita perbaiki? Ayo kita bahas teman-teman. Kita buat dulu jurnal awal dan jurnal seharusnya. Ya, jurnal awalnya apa? Kita baca lagi soalnya. Pada tanggal 2 Januari 2020, diberikan pinjaman pegawai sebesar 550.000. Namun dicatat sebagai akun beban gaji dengan nilai 6.500.000. Nah, untuk teman-teman highlight di kata namun dicatat. Dicatat perusahaan itu dengan akun beban gaji sebesar 6.500.000. Berarti beban gaji pada kas sebesar 6.500.000. Itu adalah jurnal awalnya ya. Jurnal seharusnya itu adalah piutang karyawan pada kas sebesar 550.000. Nah, di sini kita analisa dulu teman-teman.
Ini karena banyak banget kesalahannya ya. Tonton lihat ya, beban gaji tercatat sebesar 6.500.000 ya. Padahal jurnal yang seharusnya itu tidak ada beban gaji. Sehingga beban gaji itu harus kita hapus nanti kelaknya sebesar 6.500.000 ya. Ini di sini ada beban gaji, padahal beban gaji ini sama sekali tidak berpengaruh teman-teman. Kita pun bingung dari mana dia bisa memunculkan akun beban gaji ya, dan angkanya itu besar pula. Jadi ini nanti harus kita hapus. Itu yang pertama kita analisa dari kedua jurnal ini. Piutang karyawan harus muncul sebesar 550.000 ya. Teman-teman bisa lihat di jurnal awalnya nggak ada akun piutang karyawan, sehingga nanti harus kita munculkan sebesar 550.000. Untuk kas tercatat pada jurnal awal sebesar 6.500.000. Ini teman-teman bisa lihat. Padahal kas yang keluar itu hanya sebesar 550.000 ya. Sehingga perlu dikoreksi dan dicatat kembali uang kas masuk kita sebesar 5.950.000. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di jurnal awal dibuat itu kasnya itu 6.500.000 keluar. Seolah-olah kita bayar 6.500.000. Padahal yang kita bayar itu cuma 550.000 teman-teman. Jadi kas kita terus kembali lagi sama kita sebesar 5.950.000. Kalau nggak kita koreksi, ini nanti kas kita ini uangnya jadi banyak banget teman-teman. Jadi lebih sebesar 5 jutaan atau 5.950.000. Nah, jadi ini yang tidak direkomendasikan ya. Ya, anggap uang teman-teman 10 juta awalnya ya. Teman-teman keluar 550.000. Harusnya uang teman-teman masih ada sisa 9 jutaan. Rupanya teman-teman catat keluar 6 jutaan. Seolah-olah kas teman-teman itu sisa 3 jutaan. Padahal di kantong teman-teman masih ada 9 jutaan. Ini kan nggak bagus teman-teman. Seolah-olah uang kita banyak banget ya. Ternyata di mana salahnya? Salahnya salah catat. Nah, makanya dari kedua jurnal ini haruslah kita koreksi teman-teman berdasarkan 3 poin tadi. Ya, pertama beban gaji itu harus kita hilangkan dulu. Gimana cara hilangkan beban gaji? Tentu di kredit. Ya, awalnya kan selalu di debit. Di kredit kita buat beban gaji ya sebesar 6.500.000. Ini wajib kita hilangkan karena memang tidak ada pengaruhnya. Nah, yang kedua, piutang karyawan mau kita munculkan teman-teman. Gimana cara munculkan piutang karyawan? Dia di debit karena memang posisinya di debit piutang ya. Piutang karyawan sebesar 550.000. Nah, sisanya ini teman-teman, supaya dia balance adalah sebesar 5.950.000. Itu akun apa teman-teman? Itu adalah akun kas di debit. Ya, sebesar 5.950.000. Nah, jadi jurnalnya itu adalah piutang karyawan 550.000, kas 5.950.000 pada beban gaji sebesar 6.500.000. Nah, ini adalah jurnal koreksinya. Teman-teman bisa lihat ya, jurnal awal dan jurnal koreksinya. Teman-teman boleh jumlahkan ya. Beban gaji 6.500.000 ya. Dikurang beban gaji 6.500.000 di jurnal koreksi. Maka beban gajinya menjadi 0 atau sudah hilang ya. Kasnya 6.500.000 di kredit, dikurang 5.950.000 ya di debit ya di jurnal koreksinya. Maka kasnya itu menjadi 550.000 di kredit ya. Untuk piutang karyawan di jurnal awalnya nggak ada, di jurnal koreksi kan ada. Dia menjadi di debit naik. Berarti nanti seharusnya itu menjadi piutang karyawan 550.000 pada kas sebesar 550.000. Jadi jurnal awal tambah jurnal koreksi sama dengan jurnal yang seharusnya. Jadi sudah selesai teman-teman, kita bahas 5 soal. Saya rasa ini videonya nggak bakal lama banget, paling 20-an menit lah ya. Tapi ini ilmunya banyak banget. Dan saya juga sudah buat exercise-nya, mungkin nanti saya buat lebih menarik lagi. Saya nggak mau buat dalam bentuk Word, saya copy paste saja ke kolom komentar. Jadi kalau teman-teman mau jawab saja di kolom komentar ya, supaya lebih gampang dan nggak usah download-download lagi. Dan terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Sorry banget, saya itu belakang-belakang ini bakal jarang banget balas DM, bakal jarang banget upload. Kenapa? Karena lagi sibuk banget ya. Ada banyak kerjaan di kantor. Sorry banget ya, maaf banget. Gitulah teman-teman, namanya masih kerja ya, masih punya tanggung jawab. Jadi ya nggak punya pilihan lain sih. Ya mungkin itulah teman-teman ya. Harapan saya sih saya bisa upload rutin, dan ini memang sudah ada beberapa modul yang mau saya kerjakan. Dan ini adalah salah satunya, masih ada yang lain lagi. Dan minggu depan mungkin kita libur lebaran, dan ya mungkin saya punya banyak waktu untuk membuat modul lagi ya. Tonton support saja. Saya terima kasih untuk support teman-teman. Mungkin itu dulu tonton video dari saya William Basri. Kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah.